Papa, Mama, Om, dan Tante, di akhir bulan November ini, Superbook Kids Club akan mengadakan acara spesial untuk Papa, Mama, Om, Tante semua. Acara ini kita buat untuk menunjukkan seperti apa karya Tuhan yang terjadi karena bantuan dari Papa, Mama, Om, dan Tante semua. Di sana, Papa Mama akan melihat kesaksian-kesaksian luar biasa dari anak-anak, orang tua sampai sekolah minggu yang terberkati karena dukungan dari Papa Mama semua. Kita juga akan berdoa untuk mengucap syukur dan juga berdoa untuk pelayanan Superbook di tahun 2025. Tolong dukung kami ya dengan ikutan dan ajak Papa Mama lainnya untuk mendukung pelayanan anak Superbook. Jika Papa, Mama, Om, dan Tante ingin ikut acara ini, jangan lupa untuk cek semua sosial media kita. Oke. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gizmo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama Kananda di Superbook Kids Club. Wah adik-adik, apa kabarnya nih? Senang banget bisa ketemu lagi sama kalian. Sebelum kita mulai, Kananda mau absen dulu nih. Coba tulis nama kalian sama kalian dari daerah mana. Coba Kananda tungguin. Wah, ternyata ada yang nonton dari Malaysia nih, namanya Leta. Halo Leta. Wah, keren banget kita ditonton sama orang Malaysia. Terus dari mana lagi? Ada David dari Ambon. Halo David. Nih jadi pengen ke Ambon, kayaknya seru deh ya. Dari mana lagi nih? Ada dari Bandung namanya Nia. Wah, Nia dari Bandung. Halo. Kan ada juga dari Bandung loh. Gimana kalau kita ketemuan? Terus ada lagi nih, namanya Tigor dari Bagan Siapi-Api. Wah, jauh banget ya Tigor. Halo Tigor. Terus ada siapa lagi nih? Ada El dari Bandung. Wah, jangan-jangan kamu tadi kenalan sama siapa tadi yang sebelumnya? Lupa lagi, sama-sama dari Bandung kan? Seru banget. Terus ada Priscila Eberta Gavrila dari Padang Ulak Panding di Bengkulu. Wah, seru banget. Coba tulis lagi nama-nama kalian sama kalian dari asalnya dari mana ya, supaya kan Anda bisa lihat nih. Seru banget deh ketemu kalian. By the way adik-adik, Kananda tuh kemarin dapet curhatan dari salah satu teman kalian, adik-adik Superbook. Kalian mau dengerin nggak? Mau? Kita baca sama-sama ya. Oke, jadi namanya itu adalah Alex. Nah, umurnya 9 tahun. Dia tuh punya beberapa sahabat di circle-nya gitu. Tapi suatu hari si Alex ini dia nggak bawa bekal. Nah, ketika si Alex minta nih sama temen-temennya, boleh nggak aku minta bekal kamu, aku lapar banget. Dia ceritanya gitu. Terus si teman-temannya teh nggak ada yang mau ngasih, aduh sedih banget. Jadi si Alex tuh, Kak gimana ya? Padahal Alex tuh suka berbagi sama teman-temannya. Kalau teman-temannya ada yang nggak bawa bekal atau waktu si Alex punya makanan, pasti Alex bagi-bagi. Tapi waktu kayak gitu aja, si teman-temannya Alex nggak ada yang mau berbagi. Jadi Alex tuh nanya sama kita semua, apa yang harus dia lakukan supaya dia nggak sedih lagi. Sebelum Kananda jawab nih dari perspektifnya Kananda, coba Kananda mau nanya ke kalian semua adik-adik, kalau menurut kalian nih, kalau misalnya kalian jadi si Alex yang diperlakukan seperti itu dan kalian juga menjadi sedih, apa yang akan kalian lakukan? Coba tulis di kolom komentar. Kananda mau baca ini sekarang nih. Aku mau balas lagi Kak, kalau punya makanan aku nggak akan bagi. Ya ampun. Oke, kita lanjut lagi komentar yang lain. Memaafkan Kak. Oh, ada yang memaafkan. Terus ada apa tadi? Yang gak mau berbagi lagi. Terus apa lagi? Biarin aja Kak. Ini malah lagi dibiarin. Ternyata ada yang komen positif, ada juga yang negatif,
ada yang di tengah-tengah. Dia apa? Idem apa namanya? Pokoknya komentarnya dia ya biasa aja lah, nggak usah diambil pusing. Ya udahlah, kalau gitu gimana untuk menjawab pertanyaan dari si Alex ini? Kita akan nonton animasi berikut ini. Yuk kita lihat sama-sama. Guru kami sudah berjalan begitu jauh dan kami meminta kebaikan Anda untuk 1 malam saja. Beritahu gurumu, ia tidak diterima di kota kami. Kami orang Samaria, kalian jangan berhenti di sini. Jika kalian dalam perjalanan ke Yerusalem, pergilah. Ayo, pergi. Guru, orang Samaria menolak kita masuk ke kota mereka. Tuhan, apa engkau ingin kami memanggil api dari langit untuk membinasakan mereka? Kamu tidak tahu roh mana yang menguasai kamu. Sebab anak manusia tidak datang untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkannya. Orang Samaria akan selalu bertentangan dengan orang Yahudi dan akan selalu demikian. Yesus baru saja akan menuju kota Samaria. Kita akan diterima di sana. Aku masih berpikir untuk menurunkan api ke tengah orang-orang Samaria itu. Apa Anda memiliki kuasa seperti itu? Ya, dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Tetapi Yakobus meminta api turun dari langit untuk memberikan pelajaran pada orang-orang yang tidak dia suka. Oh, itu bagus ya, Yakobus. Apakah bentuknya seperti bola api, kilat api, atau apa yang... Yesus menjelaskan, ia datang untuk menyelamatkan manusia, bukan menghancurkan. Petrus, saudara-saudara kita butuh makan dan tempat untuk bermalam. Iya, Guru, akan aku siapkan. Aku di sini saja dengan mereka. Jadi mengenai kuasa ini, Anda tidak dapat memakai itu untuk melawan musuh, tetapi untuk melindungi seseorang. Aku melindungi Chris dan Joy. Orang itu, dia Yesus dari Nazaret. Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Dan apa yang kau baca? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jawabanmu benar. Perbuatlah demikian dan engkau akan hidup. Tetapi Guru, siapakah sesamaku itu? Aku katakan kepadamu, adalah seorang Yahudi sedang pergi dari Yerusalem ke Yeriko dan ia diserang para penyamun. Cerita ini pasti seru. Hahaha. Aku harus cari Chris dan Joy dan memberitahu mereka tentang ini. Petrus, kami dapat rotinya. Letakkan di keranjang dekat ikan. Oh, Chris, Joy, kalian di sini. Kamu kemana saja, Gis? Aku dekat sumur mendengarkan Yesus bercerita tentang seorang Yahudi yang diserang dalam perjalanan. Tidak ada yang menolong. Pertama-tama ada orang Yahudi lain yang lewat, dia tidak berhenti, lalu dia... Pelan-pelan, Gizmo. Kami tidak mengerti yang kamu katakan. Yesus menceritakan tentang apa? Baiklah, aku ceritakan. Cerita luar biasa. Ada seorang Yahudi dan ia sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tetapi ada beberapa penyamun menunggu di jalan untuk merampok. Karena, ya, mereka penyamun. Tiba-tiba mereka menyerang orang itu. Untung saja ada satu robot pahlawan di dekat sana. Tolong! Aku akan menyelamatkanmu. Saat itulah robot itu melawan penyamun dan menyelamatkan pejalan itu. Dan... Tunggu. Sebentar, Tunggu Gis. sebentar. Apa? Itu pasti bukan cerita yang Yesus ceritakan. Yesus tidak menceritakan tentang kamu kan, Gis? Tidak. Kenapa? Jadi kamu tidak ada di cerita itu? Ya, secara teknis, tidak. Jangan buang waktu, Gis. Ceritakan saja yang sebenarnya. Seperti yang Yesus ceritakan. Baiklah. Tetapi aku seharusnya ada di cerita itu.
Yesus berkata ada seorang pejalan yang diserang oleh 3 orang penyamun dan tidak ada yang menolongnya. Tolong! Aduh. Lalu para penyamun itu memukulnya dan merampok semua yang ia miliki. Mereka bahkan mengambil pakaiannya. Dan tidak lama setelah itu, seorang imam lewat. Dan kamu pikir dia mau menolong orang itu. Tetapi ia tidak berhenti dan tidak menolong orang yang malang itu. Dan itu bukan bagian terburuk dari cerita Yesus. Pria berikutnya yang datang juga tidak menolongnya. Apa yang terjadi selanjutnya saat seorang Samaria datang? Bagus, dan kamu tidak melawan penyamun-penyamun itu karena kamu tidak ada dalam kisah itu. Tapi apa yang dilakukan orang Samaria itu? Aku sulit melihatnya. Mungkin karena aku tidak tahu siapa orang Samaria itu. Oh, kalau begitu kita tidak akan tahu akhir ceritanya. Coba aku periksa orang Samaria di databaseku. Orang Samaria tinggal di Samaria dekat orang Yahudi. Tetapi tempat ibadah dan tradisinya berbeda. Kebanyakan Yahudi menganggap mereka orang asing dan pembuat onar. Akan lebih mudah jika kita dengar semuanya langsung dari Yesus. Aku sempat merekam videonya. Kamu merekam videonya? Kenapa tidak bilang dari tadi, Gizmo? Aku tidak ingat. Baiklah, tunjukkan videonya. Baiklah. Seorang Samaria saat ia melewatinya menghampiri pria malang itu. Saat ia melihatnya, ia dipenuhi dengan belas kasihan. Maka ia menghampirinya dan membalut luka-lukanya, menuangkan minyak dan anggur. Dan ia menaikkan orang itu ke atas keledainya dan membawa ke sebuah penginapan dan merawatnya. Di hari berikutnya, saat ia berangkat, ia mengambil 2 koin dan memberikannya kepada penjaga penginapan. Tolong rawat dia. Berapapun kekurangannya, aku akan membayar saat aku kembali. Siapa? Lalu bagaimana? Terus kenapa videonya mati, Gizmo? Oh, saat itu aku pergi mencari kalian. Oh, bagus. Kita mendengar kisahnya, tetapi sekarang kita tidak tahu maksudnya. Ada seorang pria yang tahu isi hukum Taurat, mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Tetapi ia bertanya kepadaku, siapa sesamanya itu? Siapakah dari 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama dari pria yang malang itu? Ya, orang-orang dari negerinya sendiri saja tidak mau menolongnya. Jadi yang benar-benar sesamanya itu adalah orang yang sungguh-sungguh menolongnya. Ya, orang Samaria itu. Pergi dan perbuatlah demikian. Wah, seru banget gak sih adik-adik animasinya? Coba kalau menurut adik-adik momen yang paling seru dari animasi tadi apa? Ayo. Ada yang waktu orang Samaria membantu. Wih, bagus. Terus ada yang masa ada yang suka waktu orang-orang pada ngebantu. Ya emang seru sih, emang ceritanya emang seru juga sih. Ini Kananda mau share deh sama adik-adik hal apa yang bisa kita pelajari hari ini dari kisah orang Samaria yang baik hati. Yang pertama, sebelumnya Kananda pengen kalian ambil kertas, terus ambil pulpen, terus dicatat nih apa yang kita pelajari hari ini supaya kalian bisa ingat terus, oke? Nih, yang pertama itu adalah kita harus menolong orang lain tanpa melihat perbedaan. Sekalipun orang itu dia berbuat jahat sama kita atau orang itu tidak menyenangkan hati kita, pokoknya siapapun yang bisa kita tolong, Tuhan itu mau supaya kita memberikan pertolongan dengan sepenuh hati. Nah, dari kisah tadi kita sama-sama lihat tuh. Sebenarnya ya adik-adik kan Anda jelasin nih sedikit. Kalau orang Yahudi sama orang Samaria itu bermusuhan. Jadi mereka tuh,
dia orang Samaria, dia orang Yahudi, kita nggak mau temenan gitu. Mereka tuh musuhan banget. Tapi kita lihat nih di kisah orang Samaria yang baik hati, orang Samaria itu enggak mikirin itu semua. Mau dia orang Yahudi, mau dia siapapun, dia tetap mau menolong orang Yahudi yang terluka. Wah, sangat menginspirasi kan adik-adik. Ya, dari kisah ini, dari pelajaran pertama ini, Kananda mau ngasih tahu nih buat Alex sama adik-adik semua. Kita itu harus belajar dari orang Samaria tadi yang mau menolong, mau berbagi, dan juga mau memaafkan. Sekalipun orang yang kita bantu, orang yang kita kasih sesuatu, orang yang kita tolong itu melakukan hal yang tidak menyenangkan kepada kita. Oke? Jadi kalau misalnya ada teman kita nih yang suka ngebully kita, yang gak baik sama kita, yang apalagi ya, pokoknya yang membuat hati kita sedih, kita harus banget untuk tetap menolong dan membantu serta berbagi kepada mereka. Oke? Poin kedua, tulis lagi nih, 2. Berbagi dengan apa yang kita miliki. Nah, tadi orang Samaria itu bukan cuma sekadar nolongin, bukan cuma, oh ini ada yang lagi mengalami musibah, ayo kita angkat. Terus kemanain ya? Nggak cuma ditolongin gitu doang, tapi dia itu memastikan supaya orang ini dia ditolong dengan benar-benar. Contohnya apa nih? Dia itu dibawa ke penginapan, bahkan si orang penginapannya juga dikasih uang supaya bisa merawat orang ini sampai benar-benar sembuh. Jadi pertolongannya tuh nggak setengah-setengah, full. Adik-adik, Kananda mau ingetin nih buat adik-adik semua, kalau menolong orang itu memang membutuhkan pengorbanan. Bisa jadi kita harus mengorbankan uang kita, tenaga kita, waktu kita. Pokoknya kita harus memberikan dan berbagi dari apa yang kita miliki. Yang setuju sama Kananda, mana suaranya? Oke. Sekarang giliran Kananda nih nanya sama adik-adik, siapa yang mau belajar seperti orang Samaria yang baik hati? Angkat tangan. Aku kak. Bagus. Nih, Kananda punya cara supaya kalian bisa hafal apa yang kita pelajari hari ini. Gimana kalau kita baca Alkitab dan kita akan bilang super ayat serta super kebenaran kita bulan ini. Siapa yang masih ingat super ayat kita bulan ini apa? Coba tulis di kolom komentar. Oh, ada. Kak, aku lupa nih. Ya, kalau lupa nonton episode sebelumnya. 2 Korintus 9 ayat 7. Wah, betul. Yuk, kita ambil Alkitab, kan Anda juga mau ambil Alkitab. Oke, kita buka sama-sama dari 2 Korintus 9 ayat 7. Yang udah teriak aye. Oke. 2 Korintus 9 ayat 7. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Sekali lagi ya, kita baca ya. Suaranya harus lebih keras. Oke. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yeay! Sekarang kita akan ucapkan super kebenaran bersama-sama. Kananda mau dengar suara yang paling keras dari kalian semua. Oke, gerakannya masih ingat dong? Yuk, kita ucapkan bersama-sama. Super kebenaran. Berbagi dengan kerelaan hati membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi.
super kebenaran. Berbagi dengan kerelaan hati membuat sukacitaku penuh. Jadi adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita itu harus apa? Berbagi, betul, dan mengampuni. Supaya sukacita kita itu penuh dan kita nggak sedih-sedih lagi deh. Ya udah deh kalau gitu, supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam hati kita dan juga bisa bertumbuh, juga berbuah. Kananda mau ajakin adik-adik semua untuk berdoa. Yuk kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata. Ikuti Kananda berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami belajar untuk memberi tanpa melihat siapapun itu. Kami mau menolong setiap teman kami, supaya kami bisa menjadi berkat untuk mereka. Dan apa yang kami lakukan, semuanya memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, papa, mama, dan guru-guru sekolah minggu semua, Superbook Bible Big Competition sudah dimulai di daerah-daerah kalian. Yuk buruan daftar dan jangan lupa untuk pelajari semua super ayat yang pernah kalian pelajari di sekolah minggu Superbook. Dan dapatkan hadiah yang keren banget dari Superbook ya. Sampai jumpa di Superbook Bible Big Competition. Papa, mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda mau memperkenalkan salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karakter karena bantuan dan dukungan dari papa mama semua. Yuk kita nonton kisahnya. Keluarga aku ya hancur, berantakan gara-gara papa lebih milih cewek lain daripada mama gitu. Kehidupan yang sulit tidak hanya dialami di rumah, tetapi juga di sekolah. Grace sering menjadi sasaran bully oleh teman-temannya. Mereka mengejeknya karena situasi keluarga yang berantakan. Iya, kadang dibully. Dibulinya ya nggak punya bapak kayak gitu. Terus kadang ngarang-ngarain nama, ngejek-ngejek nama bapak aku. Contohnya itu kayak kalau misalnya liburan, mesti kan diceritain semua. Nah itu kadang aku ditanyain, padahal mereka udah tahu kalau keluarga aku hancur gitu. Bilangnya kalau pas nanyain kayak gitu, nanyainnya, kamu liburan sama siapa aja? Sama bapakmu ikut gak kayak gitu? Kadang kayak gitu. Kesedihan makin Grace rasakan ketika melihat anak-anak kecil lain bisa bermain bersama keluarganya. Kalau malam sering nangis. Karena biasanya kan aku jalan-jalan, itu pas kapan itu aku pergi. Ada lihat keluarga manis, romantis gitu, cemara. Jadi kadang nangis. Kenapa papa harus bisa kayak gini? Aku kan jadi iri lihat keluarga lain. Lihat saudara-saudara bisa pelukan sama bapaknya, bisa gandengan. Perubahan dalam hidup Grace dimulai ketika dia mengikuti School of Life. Di School of Life, Grace menemukan tempat yang aman dan nyaman untuk menceritakan tentang perasaan dan permasalahannya. Grace mau ikut Soul karena di situ kayak bagus aja. Terus bisa cerita ke guru-guru lain. Kadang kalau ditanyain tentang keluarga, aku ceritain semua. Melalui animasi Superbook yang Grace tonton di School of Life, Grace belajar tentang pengampunan. Dan akhirnya Grace berani mengambil keputusan untuk mengampuni papahnya. Sekarang Grace sudah mengampuni papa karena Grace belajar dari film Superbook yang judulnya Petrus Menyangkal Tuhan. Karena Grace suka itu, ceritanya bagus. Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali, tapi Tuhan tetap memaafkan Petrus. Aku harus ikutin sikap Tuhan yang gak boleh membenci orang. Perubahan Grace setelah ikut Soul, sekarang dia lebih menurut. Kadang juga kalau dia berbuat salah sudah mau minta maaf.
Terus dia juga selalu mengingatkan sekarang malah untuk berdoa, mau tidur berdoa. Kadang makan saya yang lupa, dia yang mengingatkan. Bahkan dia juga selalu ingatkan untuk baca Alkitab. Papa mama semua, kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari papa mama semua. Pelayanan anak Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan papa mama dan guru-guru, juga bapak ibu gembala yang memberikan sebagian milik mereka. Buat papa mama yang hari ini mau mendukung, caranya gampang banget loh. Papa mama bisa scan QR code yang ada di kanan layar papa mama. Lalu dukung kami. Berapapun dukungan papa mama pasti akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik. Kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo, pamit.